Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Taruhlah harapanmu pada Tuhan, jadilah perwira dan tabahkanlah hatimu, percayalah pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, arahkanlah mata hati kami kepada yang luhur, kepada Yesus Putra Manusia, dan ajarilah kami meyakini bahwa salib tanda kehinaan itulah tempat kebahagiaan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarkan teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu, bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarkan teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, peneburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar.
dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sepanjang perjalanan hidup, tidak mungkin orang akan mengalami sebuah situasi yang sama, selalu yang sama. Ada dinamika, ada kebahagiaan, ada juga kesusahan, ada juga hal-hal yang bisa membuat orang senang, bahagia, tetapi sebaliknya juga penderitaan itu juga bisa dirasakan, baik penderitaan secara fisik, sakit fisik, maupun juga yang terasa secara pribadi, rasa dari hati, entah tersakiti, entah kemudian merasakan sesuatu hal yang lain. Dinamika itu selalu ada, dan tentu dalam pengalaman-pengalaman itu tidak mungkin kita menghindarinya begitu saja. Kalau memang semua penyebab itu bisa kita usahakan dan bisa kita atur sendiri, tentu juga bisa kita antisipasi, kita persiapkan apa yang bisa terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa mengingkari bahwa perasaan-perasaan itu bisa juga disebabkan karena orang lain. Katakanlah ketika di jalan kita berkendara sudah sedemikian hati-hati, tetapi orang lain karena ketidakhati-hatian mereka, kita pun juga bisa kena efeknya. Dan peristiwa-peristiwa itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa atau perasaan-perasaan yang tidak kita inginkan, tidak terduga, baik itu merasa tersakiti, merasa menderita, dan yang lain-lain, apa yang kemudian harus kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga, yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, apakah kemudian membuat kita merasa marah, jengkel karena situasi yang ada. Belum memikirkan penyebabnya, tetapi karena situasinya. Lalu kemudian kita bisa bertambah rasa sakit, rasa marah itu bisa saja kemudian bertambah ketika memikirkan penyebabnya. Dan dalam situasi itulah kita diajak untuk merenungkan peristiwa yang sama seperti dalam yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka meminta kepada Tuhan supaya dibebaskan dari Mesir dalam perjalanan ke tanah terjanji yang jelas membutuhkan sebuah proses. Mereka merasakan bosan, apalagi dengan situasi yang sama. Dan disitulah kemudian marah itu muncul. Dan kemudian Tuhan memberikan tanda. Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama. Sudah banyak hal yang dikatakan, sudah banyak hal yang diperbuat. Orang bisa mendengarkan, dan kemudian juga melihat, mengalami sendiri. Tetapi kedegilan hati, kepercayaan orang terhadap dirinya sendiri membutakan terhadap situasi di luar dirinya sendiri. Dan disitulah kemudian kita belajar dari Yesus sendiri, bahwa ketika penderitaan itu terjadi, kehinaan itu dialami, Yesus mengatakan, Ia yang mengutus aku adalah benar, dan Ia senantiasa menyertai aku. Apakah pengalaman yang sama itu juga bisa kita rasakan ketika dalam situasi perasaan-perasaan yang tidak terduga,
kita juga tetap bisa merasa percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kebersamaan dengan Tuhan bukan berarti kemudian melepaskan dari semua situasi yang ada, tetapi seperti Yesus sendiri, karena penyertaan Bapanya, ia merasa kuat dan bisa tetap setia untuk melanjutkan apa yang harus diperbuatnya, bukan karena situasi, bukan karena dipaksa oleh keadaan, tetapi karena hasil relasinya dengan Bapa sendiri. Dan hasil relasi dengan Bapa itulah yang ditujukan, yang diajarkannya, dan bahkan kemudian dilakukan di dalam hidupnya. Lalu bagaimanakah dengan kita? Ketika kita senantiasa ada setiap hari dalam perayaan Ekaristi, ada di dalam kehidupan doa, apa yang bisa kita tunjukkan dari hasil relasi itu? Apakah berhenti pada pujian manusia, ataukah kemudian kita sungguh menghadirkan Tuhan sendiri, bahkan Yesus di dalam kehidupan kita? Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita memohonkan rahmat dan kekuatan Kristus agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus senantiasa memampukan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri dan peristiwa-peristiwa kehidupan kita, sehingga pada saatnya kita yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi saudara-saudari kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.